Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, salam pariwisata. Semoga kita dalam keadaan sehat hingga saat ini. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga berjalan lancar. Perkenalkan, nama saya Saud Wahid Perlindungan, NIM 17135119. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menghadapi pesaing pasar di industri perhotelan. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pemasaran hotel yang diampu oleh Bapak dosen Kurnia Ilahi Manfi, SST Par, MPAR. Baiklah, sebelum ke pembahasan materi hari ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang menghadapi pesaing pasar. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pesaing, menganalisa pesaing, dan yang ketiga itu merancang sistem intelijen pesaing, merancang strategi bersaing, dan juga menyeimbangkan orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang beberapa poin tersebut. Yang pertama itu mengidentifikasi pesaing. Salah satu tugas seorang pemasar adalah mengidentifikasi pesaing. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui salah satu promosi yang dilakukan oleh para pesaing terhadap masyarakat dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh para pesaing tersebut. Dan juga seorang pemasar harus membuat salah satu peta persaingan yang digunakan untuk menganalisis persaingan. Hal ini harus dilakukan dengan langkah-langkah yang dirancang agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki atau yang diinginkan. Yang langkah tersebut adalah dengan cara mengidentifikasi pesaing. Salah satu keuntungan dari mengidentifikasi pesaing ini bahwa seorang pemasar dapat mengetahui kondisi pesaing tersebut, yang tujuannya untuk dapat terus mengembangkan produk-produk yang mereka keluarkan dan juga meningkatkan kualitas dari produk yang mereka jual tersebut kepada para pelanggan. Lalu, apa saja hal-hal yang dilakukan dalam mengidentifikasi pesaing? Yaitu yang pertama adalah jenis produk yang ditawarkan. Dalam mengidentifikasi pesaing di dalam jenis produk yang ditawarkan ini, maksudnya adalah seorang pemasar harus mengetahui produk-produk yang dijual oleh para pesaing tersebut, yang gunanya untuk mengetahui bahwa siapa saja para pesaing yang dapat mengancam kemajuan atau kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita tersebut. Yang kedua adalah melihat seberapa besarnya pasar yang dikuasai oleh para pesaing atau yang biasa disebut dengan market share. Hal ini dilakukan supaya kita dapat mengestimasi besarnya pasar yang dikuasai oleh para pesaing, dan juga kita dapat melihat peluang-peluang yang ada supaya untuk mengunggulkan produk-produk yang kita jual. Dan yang ketiga adalah identifikasi peluang dan ancaman. Artinya bahwa seorang pemasar harus mengidentifikasi peluang yang gunanya agar dapat memberikan peluang di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang, dan juga mengidentifikasi ancaman, artinya itu supaya kita dapat mengantisipasi ancaman-ancaman yang kemungkinan datang terhadap perusahaan kita, supaya meminimalisir terjadinya kemerosotan keunggulan dari produk yang kita jual. Yang terakhir adalah mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari pesaing. Hal ini dilakukan supaya kita dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh para pesaing, seperti kelengkapan dari produknya, mutu, promosi, lokasi, dan juga kualitas yang dimiliki oleh perusahaan pesaing tersebut.
Poin yang kedua adalah menganalisa pesaing. Hal ini dilakukan supaya bertujuan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh para pesaing. Dan juga perusahaan kita dapat membuat atau merancang strategi apa saja yang harus dilakukan supaya produk yang kita miliki tetap unggul dibandingkan dengan pesaing tersebut. Dan juga para pelanggan dapat menggunakan produk-produk yang kita miliki, dan juga kita dapat bersaing dalam industri perhotelan tersebut dalam dunia pemasaran. Selanjutnya adalah merancang sistem intelijen pesaing. Hal ini seorang pemasar harus menetapkan jenis informasi yang harus kita gunakan, yang bertujuan supaya manajer dapat memiliki informasi dari lapangan mengenai para pesaing tersebut, yang gunanya adalah untuk meningkatkan strategi yang harus kita gunakan dalam sebuah perusahaan yang kita miliki. Yang keempat adalah merancang strategi bersaing, seperti strategi pemimpin pasar. Contohnya memperluas pasar secara keseluruhan dan mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua adalah strategi penantang pasar. Hal ini dilakukan supaya kita mengetahui strategi apa saja yang digunakan oleh para pesaing untuk mengunggulkan produk mereka dibandingkan perusahaan yang kita miliki. Yang ketiga adalah strategi pengikut pasar. Yang terakhir adalah strategi penyerangan khusus, seperti kita melakukan strategi diskon supaya banyak pelanggan yang menggunakan produk yang kita miliki. Poin yang terakhir adalah menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing, seperti perusahaan yang berpusat pada pesaing, bahwa perusahaan A meningkatkan harga di daerah Y, dan hal yang harus kita lakukan atau reaksi dari perusahaan kita adalah dengan kita dapat meningkatkan belanja iklan terhadap produk yang kita miliki. Yang kedua adalah perusahaan yang berpusat pada pelanggan, seperti pelanggan si A lebih tawar-menawar terhadap produk yang kita miliki. Hal yang harus kita lakukan adalah kita mencari pelanggan yang benar-benar setia terhadap produk yang kita miliki. Hal ini gunanya adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dalam perusahaan yang kita miliki. Jadi intinya adalah kita harus dapat menyeimbangkan antara orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing. Hal ini gunanya adalah supaya kita dapat lebih mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan oleh para pelanggan perusahaan kita, yang gunanya adalah agar terpenuhinya kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang kita miliki dan juga meningkatkan citra dari perusahaan kita tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai menghadapi pesaing pasar dalam sebuah industri perhotelan. Dengan beberapa poin yang pertama tersebut adalah mengidentifikasi pesaing, yang kedua adalah menganalisa pesaing, yang ketiga adalah merancang sistem intelijen pesaing, yang keempat adalah merancang strategi bersaing, dan yang terakhir adalah menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Sekian dari penjelasan saya Saul Hotel Lingkungan mengucapkan terima kasih. Salam pariwisata.